diseminasi, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Heti SPD, SDN Negeri Amparipura, Kabupaten Barito Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Amparipura, Bapak dan Ibu Guru SDN Amparipura, perwakilan dari SDN Amparidalam, SDN Said Pipa, SDN Jango, SDN 3 Tamiang Layan, SDN Gunung Kerasik, SMP Negeri 1 Atap Amparipura. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita pada hari ini berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Heti SPD dari SDN Negeri Amparipura, Kabupaten Barito Timur. Adapun susunan kegiatan kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kata pengantar oleh Kepala Sekolah SDN Amparipura. Yang ketiga, presentasi, diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Heti SPD. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Kita akan masuk dalam pembukaan. Terima kasih seperti yang saya sampaikan buat kehadiran Bapak Ibu sekalian yang memberikan waktu untuk dapat hadir di SDN Amparipura untuk sama-sama kita mendukung dalam acara kegiatan diseminasi dan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita akan memasuki dalam acara demi acara, sebagai umat yang beragama, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Kita masuk dalam doa. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu kata pengantar oleh Kepala Sekolah SDN Amparipura, Bapak Janjan SPD. Kami silakan. Baik, terima kasih atas kesediaan diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa kata-kata pada pagi hari ini. Kami atas nama pimpinan sekolah ini menyambut baik dan terima kasih atas undangan yang telah hadir pada saat ini ke sekolah kita dalam rangka menghadiri diseminasi, penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif yang ingin disampaikan pada hari ini. Dalam hal ini kami buka acara ini dan semoga dalam rangka ini nanti kita bisa membawa positif bagi kita dan bagi semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, kembalikan kepada pembicara. Terima kasih ya atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setianya yang senantiasa memberi kekuatan, memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan di SDN Amparipura. Ucapan syukur saya dan terima kasih yang sebesar-besarnya ada penghargaan kepada kepala sekolah yang telah memberikan izin berupa dukungan baik secara materi maupun secara moral sampai saat ini, sehingga acara diseminasi saya sebagai calon guru penggerak dapat saya laksanakan pada hari ini.
Itu semua berkat dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan saya yang ada di SDN Ampari Bura ini. Saya menyadari saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kolaborasi. Walaupun banyak hal-hal yang saya khawatirkan ke depannya, saya harus bagaimana. Tapi saya selalu meyakini dan menguatkan hati saya bahwa saya bisa melewatinya. Dan itu semua berkat dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan saya di mana saya bekerja, teman-teman saya dari guru SD yang ada di Tamiang Layang, yang ada di sekitar sini. Itu semua ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya. Terlebih pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama kita belajar. Saya memaparkan daripada diseminasi saya nanti dari SDN Ampari Bura, Dewan Gurunya lengkap, dari SDN Jango, dari SDN Said Pipa, dari SDN Ampari Bura Dalam, dan SMP 1 Atap, dan juga rekan saya juga Ibu Sri Maheti dari SDN 3 Tamiang Layang sudah menyempatkan membantu saya dan hadir untuk berbagi praktek baik. Baiklah, sebelumnya saya sampaikan, adapun maksud dan tujuan saya mengundang Bapak Ibu untuk saya memaparkan ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Ini tugasnya adalah dalam modul 1.4. Nanti berbagai materi akan saya sampaikan, akan saya paparkan. Kita berbagi praktik baik. Tujuan saya adalah di sini adalah mengimplementasikan pengetahuan dari hasil yang saya peroleh dalam proses saya peroleh selama sekarang kan masih berlangsung selama pendidikan guru penggerak ini. Jadi memang sasaran utamanya adalah tempat kita bekerja. Dan alangkah baiknya apabila kita bisa lebih mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Itu alangkah baiknya, karena kita semua berada di bawah lingkungan pendidikan. Kita sebagai pendidik, gitu. Jadi saya sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kesempatan yang diberikan, yang dipercaya pada saya. Saya tidak merasa hebat, saya tidak merasa pintar, banyak hal-hal yang kekurangan yang ada pada diri saya. Tapi semua itu sudah ditutupi dengan kelebihan-kelebihan dari teman-teman saya. Gitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, seperti yang ada pada layar, yang saya paparkan hari ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelumnya, saya selama ini dibersamai oleh, jadi saya itu ada yang tempat kami berkoordinasi, tempat kami berkonsultasi, mengalami kesulitan, apa yang harus kami lakukan. Nah, saya perkenalkan, walaupun saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Dina Karunisa secara langsung, tapi melalui dunia maya secara virtual. Ibu Dina Karunisa itu sebagai fasilitator saya. Beliau berada di Bogor. Dan kedua adalah Ibu Maria Ait sebagai pengajar praktik. Mungkin teman-teman, rekan-rekan guru sudah mengenal beliau, bahwa beliau sudah beberapa kali ke SD tempat kita. Nah, yang ketiga adalah yang punya peran penting karena di lapangan adalah Pak Janjang Senoharto. Beliau banyak sekali dukungan baik secara moral maupun material yang beliau berikan selama ini. Bagaimana saya bisa bertahan, bagaimana saya bisa membagi waktu, dan saya sampai bisa berdiri pada hari ini adalah suatu mujizat yang luar biasa, karena di belakang-belakang sebelumnya banyak hal-hal yang terjadi yang terkadang membuat saya bisa patah hati. Jadi beliau-beliau inilah yang mempunyai peran di belakang yang selalu memotivasi saya. Oke, saya lanjutkan. Materi dari konsep inti
ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Dan ini semua akan saya paparkan satu persatu. Nanti akan saya paparkan satu persatu. Setelah saya memaparkan nanti ada diskusi ya. Hasilnya tanya jawab kita bagaimana. Bukan berarti kita mencari sesuatu yang salah, sesuatu yang tapi kita memperbaiki. Dan kita merefleksikan setelah saya menyampaikan daripada materi. Yang masuk yang pertama, paradigma baru. Kita masuk ke pengertian paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya jelaskan sedikit. Kenapa kita ada paradigma baru? Maaf, saya secara pribadi generasinya separuh kolonial. Saya berdiri di sini, saya bukan menyalahkan segala sesuatunya, mungkin perlu diperbaiki. Saya jadi seorang guru beda dengan guru sekarang, karena saya masa transisi artinya adanya ajaran-ajaran melekat kolonial. Satu, keras. Saya harus begini, begitu. Nah, beriring dengan kemajuan teknologi, beriring dengan era globalisasi, kita harus melepas dari paradigma dulu. Bukan berarti kita lepas, kita tidak berterima kasih, tidak. Lalu muncullah paradigma baru yang harus diperbaiki, bukan salah. Yang harus diperbaiki dengan membenar. Makanya kita sekarang harus berdasar profil pelajar Pancasila. Seperti yang ada pada layar, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Apa yang satu ini? Berkebinekaan global. Nah, inilah dasar kita. Bukan menyalahkan aturan yang dulu, tetapi memperbaiki kekeliruan. Makanya di situ ada paradigma baru. Saya sadar sebagai seorang guru banyak hal-hal yang bukan salah, keliru. Saya yakin dan percaya setiap pendidik itu mempunyai visi. Tidak ada visi yang tidak baik. Rancangan ke depan. Tapi dari hal-hal itu kedisiplinan dan sebagainya, tapi cara penerapannya itu berbeda. Ya seperti yang saya sampaikan, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kita bukan lagi generasi sekarang, generasi milenial. Kalau dulu boleh dikatakan kolonial, sekarang milenial, digital, semua digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai tenaga pendidik ya harus berubah. Kita harus meluruskan paradigma yang keliru, bukan salah. Memperbaiki, membenah untuk lebih baik. Next. Ini ada beberapa meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Perhatikan baik-baik. Ilustrasi guru mengontrol murid. Iya. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Iya, tidak ada yang tidak. Yang salah. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dibilang saya salah seperti itu? Tidak. Kita kembali yang dulu, masih dulu. Terus, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, benar nggak? Ya tergantung konteksnya. Makanya kita meluruskan dengan adanya paradigma baru, perubahan paradigma baru. Coba perhatikan. Mengubah paradigma
stimulus, respon, dan pendekatan teori kontrol. Coba perhatikan, stimulus, respon dengan teori kontrol berbeda. Realita atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya apa? Realita, kebutuhan kita berbeda. Iya enggak? Iya enggak? Iya kan? Iya berbeda lah. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar nggak? Ya nggak bisa kita memaksa dia orang mau sekehendak kita. Ya harus ada perubahan. Walaupun tujuannya mulia, walaupun tujuannya baik. Terus stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar nggak? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya apa? Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Benar nggak? Benar kan? Oke. Terus model berpikir menang atau kalah itu pemikiran stimulus respon kita. Nah, jadi teori kontrolnya model berpikir kita menang. Ya inilah dia dasar dari dia harus berubah. Bukan mengatakan paradigma yang lama itu sama, tidak. Kita hanya membenahi saja. Kita hanya memperbaiki yang keliru. Sekarang kita masuk ke disiplin. Tadi sudah saya paparkan paradigma. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Kata-kata disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, saya jelaskan. Dari tiga pernyataan tersebut, menurut Bapak Ibu, apa yang menarik? Apa yang ada keliru dalam kita mempraktikkan dalam penerapan disiplin positif kita selama ini? Dari tiga pernyataan tersebut, adakah yang salah? Adakah yang keliru? Kira-kira ada? Yang mana yang terasa? Yang terkadang. Coba kita refleksikan sambil jalan. Kalau saya cenderungnya yang warna biru. Yang warna biru kan? Iya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Realitanya bagaimana? Kita mendisiplinkan. Realitanya bagaimana? Sering terlambat, Cepat semua. Memang tujuannya mulia, mendisiplinkan. Adakah yang salah? Terus kita terkadang memberi penghargaan, kadang ancaman. Awas ya, kamu lambat bersih WC, kamu lambat bersih ruangan, atau kamu nunggu di luar karena lambat. Apakah seperti itu? Saya pribadi menyadari. Saya sering melakukan seperti itu. Coba. Nah, setelah saya mempelajari, kita beda generasi dong. Sekarang generasi milenial.
serba digital. Salah-salah mereka memberontak. Kalau kita dulu manut, itulah dia. Makanya selalu berkaitan bagaimana kita perubahan dari paradigma, bagaimana penerapannya bersambunglah dengan disiplin positif. Ingat, siswa itu bukan objek. Siswa itu bukan objek, bukan tempat kita praktek, bukan tempat kita makan. Tapi siswa itu adalah subjek, pelaku. Kita hanya memfasilitasi. Kita hanya sebagai pembimbing. Kita sebagai penutup. Salah kalau kita berpikir mau semua mulai. Nah, itu perlu refleksi diri. Jadi kita dari paradigma itu bagaimana kekeliruan yang terjadi perubahan sampai terwujudnya disiplin positif ya seperti ini. Seperti yang saya katakan. Jadi poin yang itu bukan tidak dibenarkan karena dampaknya besar. Apabila anak itu pandai kasih hadiah, oh bangga dia berlomba. Setelah dampaknya tidak kasih hadiah, apakah dia bisa mempertahankan prestasinya? Itu maksud poin yang warna hijau, yang warna biru. Itu loh. Bukan berarti tidak bisa memberi imbalan, tidak bisa memberi, tapi dilihat karena dampaknya terkadang ke negatifnya. Karena orang itu kadang dia berlomba karena dia mau dapat hadiah. Kadang dia saya mau pengakuan, penghargaan. Saya dikatakan pintar. Nanti saya masuk ke selanjutnya adalah ada motivasi manusia. Ada dua motivasi. Jadi untuk berlanjutnya dari paradigma ke disiplin itulah yang harus kita perbaiki. Bagaimana sampai nanti kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya tahu benturan di hati saya sama, tapi saya meyakini bahwa saya seorang pendidik berdiri di sini itu karena begini. Oh iya, itu dulu, sekarang beda zamannya. Saya harus sadari, beda generasi. Gitu. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai dari kebajikan. Sebelumnya perhatikan definisi dari nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Itu adalah definisi dari nilai-nilai kebajikan. Kebaikan. Di depan itu sudah saya buat ada dua contoh perbandingan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Perhatikan. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kiblat kita karena kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kan beragam suku bangsa. Jadi yang mempersatu kita adalah dasar negara kita adalah Pancasila. Makanya kita kiblatnya di situ terus. Terus yang kedua adalah keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah win-win kebajikan. Jadi kalau kita berpikir profil Pancasila, sudah jelas ada 6 dimensi. Tidak ada yang kita sebagai tenaga pendidik itu tidak tahu beriman bertakwa itu bagaimana. Tidak mungkin, saya yakin, saya percaya. Berakhlak mulia itu bagaimana, berkebinekaan global itu bagaimana, gotong royong mandiri. Makanya kita patokannya dunia pendidikan itu melatih kita untuk mempersiapkan peserta didik ke depannya. Itu dia nilai-nilai kebajikan, kiblat kita. Kembali lagi, keterampilan hidup yang ada pada diri kita. Kita dapat dipercaya. Lurus hati kita, tidak ada embel-embelnya. Ketulusan kita melakukan sesuatu. Pendengar yang aktif, kita memberi solusi, bukan menghakimi. Pada saat orang kita bisa dipercaya. Itu nilai-nilai kebajikan. Pendengar yang aktif, bukan kita bersorak, wow, dia masalah.
tapi kita memberi solusi. Tidak merendahkan orang lain. Ya toh, oh saya lebih pintar kok, Pak, enggak. Dia merendah, dia memberikan yang terbaik, dia berbagi pengetahuan. Nilai-nilai kebajikan dia selalu dikejar. Dan selalu memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu pendidik. Diimplementasikan ke peserta didik. Mereka subjek, pelaku. Kita memfasilitasi sebagai fasilitator. Tapi kita sebagai pendidik harus paham dan mengerti sebelum kita mengimplementasikan kepada peserta didik kita. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Saya mengiyakan definisi ini. Saya mengiyakan definisi ini. Benar, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Coba perhatikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Perhatikan, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang pada saat kita berteman, pada saat kita bergaul sesama rekan kerja atau di mana komunitas kita berada, ada kesalahpahaman, ada sesuatu yang membuat kita terluka. Kalau kita sudah tahu konsep ada 5 kebutuhan dasar, pasti ada maksud dan tujuannya. Iya, ada maksud dan tujuannya. Bisa dia dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, bisa dia karena dia mencari perhatian harus mendapat kasih sayang, bisa dia penguasaan, saya ini pintar, bisa dia mencari kebebasan, mandiri, kesenangan. Jadi segala tindakan kebutuhan dasar itu, 5 kebutuhan dasar itu, apabila salah satunya yang orang lakukan pasti ada tujuannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ya ini dia untuk mempertahankan dirinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Realita, oh dia maaf, dia orangnya cekah, ya ini yang bertahan hidup lah dia masuknya, karena dia kebutuhan makan, dia ambil rakusnya walaupun belumnya. Itu contohnya, segala sesuatu yang dia lakukan itu pasti ada sebabnya, ada tujuannya. Terkadang menurut respon orang itu entah baik dan tidak, tetapi pada prinsipnya dia melakukan itu ada maksud tujuannya. Kenapa sampai dia melakukan itu? Ya ini karena dia memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Realita kita. Kadang kita cari perhatian orang, kadang kita bawa onar. Anak-anak seperti itu loh. Kadang dia macam-macam. Dia masuk kategorinya. Siapa tahu dia kurang kasih sayang, rasa diterimanya minder, gak diterima dengan teman-temannya. Ya ini, itu loh, ada sebabnya. Tidak serta-merta dia melakukannya tanpa sengaja, tanpa tidak, tapi ada sebabnya.
penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan kita. Realitanya pasti sudah. Pasti ada itu. Salah satunya. Kalau saya mau begini, ya beginilah saya berjuang. Kalau saya mau mendapatkan penguasaan, saya harus begini. Saya harus berprestasi. Saya harus bisa memimpin. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya. Masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Coba perhatikan bagan yang sudah disusun di situ, sudah dibuat saya. Coba lihat tanda panahnya. Saling ada berlawanan tapi saling menunjukkan ada satu arah. Perhatikan baik-baik. Di situ di tengah-tengahnya ada motivasi ekstrinsik, yang di bawahnya adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2. Motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Artinya motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Kalau motivasi dari luar, terkadang manusia melakukan motivasi perilaku yang dia lakukan itu untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Dia mengalah. Dia tidak mau berhadapan dan sebagainya. Mesti dia mengalah. Menghindar dia. Walaupun terasa sakit. Walaupun dia tahu bahwa orang lain bahwa itu salah dan sebagainya. Tapi dia perilaku dia pasti dia mengarah ke ekstrinsik. Terus yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Iya. Itu dari luar motivasi. Nah, masuk ke motivasi intrinsik. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang motivasi kita hidup itu, saya pribadi aja, apakah saya harus melakukan sedikit? Kita itu melakukan motivasi intrinsik, tapi yang sebenarnya sebagai tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang diharapkan kita itu harus memiliki motivasi yang intrinsik. Motivasi intrinsik itu nanti kita terapkan ke siswa beserta diri kita. Bukan karena melakukan sesuatu baik untuk dapat penghargaan, bukan melakukan sesuatu yang dianggap baik itu supaya dapat imbalan. Itu motivasi daripada ekstrinsik. Tetapi kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari hatinya, ketulusan hatinya. Dia melakukan itu tidak ada embel-embelnya. Dia tahu bahwa yang dia lakukan itu baik, nilai-nilai kebajikannya ada. Nah, jadi tenaga pendidikan itu dibekali seperti itu. Bagaimana nanti implementasinya kita ke siswa itu, bagaimana kita menerapkan, memunculkan motivasi itu. Bukan motivasi dari luar, karena dia terpaksa. Saya menyapu, nanti saya kalau nggak nyapu saya dimarahin Bu RT misalnya. Itu motivasi luar, dari luar, bukan dari dirinya. Tapi kalau dia, saya menyapu ini bagus untuk kebersihan, ini bagus untuk seguna saya mendisiplinkan diri saya, bertanggung jawab. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan kiblat dari profil pelajar Pancasila. Itu. Ya, kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya minta setelah melihat ini, refleksikan diri kita. Kita sekarang sebagai tenaga pendidik, posisi kita di mana ya? Oke, saya lihat hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Terus yang konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Itu konsekuensi.
Yang ketiga, restitusi. Restitusi. Posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan melalui proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tidak ada penghakiman dan tidak ada penghukuman. Itu restitusi. Nah, ini kita sebagai tenaga pendidik itu, ini yang harus kita benahi. Kita itu sekarang dalam posisinya di mana? Saya sebagai penghukum, apakah saya melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya? Apakah saya sudah menerapkan restitusinya? Ini loh. Nanti kalau sampai ke modul ke materi-materi selanjutnya nanti sampai kita menyadari diri kita, refleksi diri kita. Saya posisinya sekarang jadi apa ya yang sering saya lakukan? Apakah itu sesuai dengan kemajuan zaman? Apakah itu relevan untuk diterapkan sekarang? Tadi yang saya tadi sampaikan, kita memang di era dulu masa transisi era masih melekat kolonial. Sekarang sudah milenial lagi, beda. Oke, ya lanjut. Masuk ke 5 posisi kontrol. Perhatikan dulu ya, 5 posisi kontrol. Ada 5 penghukum. Posisi kontrol itu masuk di kita sebagai tenaga pendidik. Ada yang membuat merasa bersalah, ada kita berlaku seperti teman, kita sebagai tenaga pendidik, ada kita sebagai pemantau, ada kita sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita, guru. Kita ngambil posisinya ini di mana nanti? Yang mana yang paling terbaik dari 5 posisinya? Saya lihat begitu agak gerah-gerah ya, agak tegang-tegang sedikit. Kita relate dulu, kita ice breaking dulu. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking dulu ya. Ya, kita minta Bapak Ibu untuk berdiri Sebentar untuk peregangan, jangan terlalu tegang.
Kasih. Tarik nafas dulu. Supaya nggak ngantuk. Kita lanjut. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, perhatikan. Kita mau ngambil dari penghukuman. Ini ilustrasikan sebagai guru. Ini penghukuman ya. Silakan hormat pada bendera selama 2 jam. Ini contohnya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ini kasusnya ya. Kasusnya adalah siswa kedapatan merusak fasilitas sekolah. Jadi ini guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu memberitahukan kamu, selalu saja mengecewakan ibu. Ini dia. Posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar tata tertib sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensi? Sekarang kamu harus bertanggung jawab mengganti fasilitas sekolah yang kamu rusak. Mantau. Posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini teman loh. Isi kontrol teman. Lanjut. Posisi kontrol guru. Ini tulisannya manajer. Manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini manajer. Dari 5 posisi kontrol ini sudah ada di benak kita. Oh, selama ini saya ngambil posisi kontrolnya sebagai penghukum. Wow. Oh, saya ngambil sebagai pemantau. Enak saja bilang kamu ganti kalau rusak. Oh, saya sebagai teman. Belum tentu. Oh, saya ngambilnya sebagai manajer. Dari posisi ini nanti kita akan berdiskusikan bersama, tanya jawab. Dari posisi ini apa yang saya ambil posisi saya? Apa yang menurut dari hasil paparan yang disampaikan oleh Bu Heti itu, posisi apa yang harus saya terapkan, yang harus baik pada peserta ini? Gitu kan? Next. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini peraturan. Coba renungkan dulu sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lanjutkan ke keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, lanjut. Coba perhatikan, di situ ada pembentukan keyakinan kelas. 1, bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat. Sedikit saja, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu maksudnya sedikit saja agar mudah diingat dalam pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi nggak bisa kita mengadopsi punya orang di kota, ya sesuaikan kondisi yang ada. Terus semua warga sekolah atau
kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi terjawablah pertanyaan yang di depan. Kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan dan tidak peraturan? Nah, terjawablah itu dia. Sudah tahu sudah di benak kita peraturan itu apa, keyakinan itu beda. Ya beda definisinya. Oke. Di sini ada segitiga restitusi. Ini bahan paling terakhir. Nah, segitiga restitusi. Coba perhatikan paling bawah itu yang utama ini loh. Ini. Nanti saya jelaskan. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembali ke sini. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Kembali ke sini. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu restitusi. Makanya tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi yang di depan ini. Ini dia restitusi. Dari yang ketiga itu pasti kita berpikir di sini loh. Restitusi. Pasti kita ambil restitusi. Kita masuk ke sini, saya menjelaskan sedikit di sini. Menstabilkan identitas. Ini menstabilkan sedikit. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Manusiawi, setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan. Ibu bilang kan, ya saya bilang tadi ada sebab akibatnya kenapa kita melakukan kesalahan. Yang pada subjek ini ada siswa. Apakah kita langsung menghukum dia? Apakah kita langsung memvonis dia? Apakah dia salah? Makanya keluarlah kita memakai restitusi segitiga. Kita menstabilkan dulu identitas. Terus yang kedua, ini penjelasannya. Berbuat salah itu wajar, manusiawi, manusia itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini loh. Untuk menstabilkan identitas. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Beberapa waktu yang lalu saya membuat video juga, skenario tentang segitiga restitusi. Bagaimana saya menempatkan diri saya menjalankan, mengimplementasikan segitiga restitusi. Semoga ini bisa terrealisasi dan bisa saya praktekkan. Dan Bapak Ibu juga bisa. Di tempat kita bekerja nanti Bapak Ibu yang berasal dari sekolah SD lain yang terdekat, atau bahkan rekan-rekan saya yang ada di sini. Ya, kita lanjut. Nah, kita kembali ke validasi tindakan yang salah. Ini teman-teman. Berdasarkan prinsip berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tidak memvonis dia, tapi kita kita tidak menghakimi dia, tapi kita memvalidasi, mencari solusi. Ini kata-kata kita. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, yaitu tadi antara kenapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan dan tidak peraturan ini ya. Karena di dalam keyakinan itu nilai-nilai kebajikan itu ada. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ingat, ekstrinsik dan intrinsik. Apabila orang tahu nilai-nilai kebajikan, pasti dia ini loh. Bukan motivasi ekstrinsiknya dari luar. Karena dia tahu itu baik. Maaf, jatuh kata. Perbuatan yang baik itu pasti menghasilkan yang baik. Itu yang selalu menguatkan kita.
kebaikan seperti kita menanam padi tidak mungkin tumbuh mangga. Kebaikan apa yang kita tanam kebaikan pasti berbuah kebaikan. Itu dasarnya. Ini dari diri kita. Dari diri kita. Kita meyakini hal-hal yang baik. Yang ini harapan kita. Kita memberikan, kita mengimplementasikan, kita menerapkan budaya positif. Ini muaranya nanti munculnya di sini. Outputnya nanti hasilnya. Bagaimana siswa itu berperilaku yang termotivasi karena motivasi intrinsik ini yang kita kejar. Nah, ini contohnya. Apa keyakinan kelas kita? Kita menanyakan. Tidak ada, wah kamu melakukan kesalahan terus-menerus. Paling saya nggak suka kamu terus ya. Enggak, kita tanya. Ini menanyakan keyakinan. Makanya ada yang di depannya tadi ada pembentukan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Keyakinan kita buat bersama, bukan guru yang buat. Disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita dalam membuat keyakinan itu ada rancangan kita yang akan kita wujudkan agar kita merasa nyaman, aman di sekolah. Itulah salah satu harus dibentuknya keyakinan. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tidak ada kita punya tujuan yang baik itu membuat sesuatu yang tidak baik. Ada tujuannya. Saya berperilaku ini supaya keyakinan saya orang yang bertanggung jawab. Saya mandiri, Bu. Saya menerapkan gotong royong ini dia. Kita menumbuhkan semangat mereka. Kita tidak memvonis. Inilah tujuan dari segitiga restitusi. Tidak langsung pada pokok masalahnya kita cari tahu. Kamu salah, tidak. Kembali kepada diri kita sekarang. Banyak ke saya aja orangnya. Posisi kontrol yang sering saya pakai apa? Hukum. Buetik. Lihat saya sadari. Makanya saya mengimbaskan bukan hanya ke rekan-rekan saya yang ada di sekolah, saya juga mengimbaskan ke rekan-rekan guru yang ada di sekolah lain yang ada di sekeliling kami, di sekolah Paripura. Seperti Said Pipa, Gunung Kerasi, SD 3 Tamayang Layang, SD Jango, SD Paripura Dalam. Itu maksud saya, kita berbagi praktik baik. Saya berbagi pengetahuan yang saya dapat. Karena saya yakin, saya percaya. Kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu tidak sia-sia. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik. Kita sebagai panutan, pionir, contoh. Saya sendiri aja terkadang harus menahan diri di muka anak-anak supaya saya tidak memberi contoh yang baik. Ini contohnya kemarin. Ini skenario yang saya buat, ada videonya. Koneksi antar materi. Di sini menggambarkan bahwa siswa ini saya ambil subjeknya Erik petugas upacara, tidak terlambat tetapi tidak memakai atribut lengkap. Ini saya ambil di sini. Lalu saya membuat skenario segitiga restitusi. Bagaimana saya memvalidasi identitas, bagaimana saya memvalidasi tindakan, bagaimana saya menanyakan keyakinan. Itu semua sudah saya lakukan di koneksi antar materi. Mudah-mudahan memang benar-benar terwujud merubah daripada kekeliruan dan pola kita dari paradigma. Ini. Ya, next. Karena menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap keluarga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Itu penutup dari saya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Ucapan terima kasih saya juga rekan-rekan saya walaupun kondisinya
sudah agak siang, tapi masih semangat. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Terima kasih buat Ibu Heti SPD. Begitu banyak pemaparan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu guru yang terkasih telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ibu Heti SPD dengan designasi penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan sekarang kita masuk dalam kegiatan yang ketiga, yang keempat, yaitu masuk dalam diskusi dan tanya jawab. Dan untuk ini kami kembalikan lagi kepada Ibu Heti SPD untuk memandu dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih kembali atas kesempatan yang masih diberikan kepada saya. Kita akan melakukan diskusi tanya jawab, bukan berarti istilahnya Pak. Di sini silakan Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Kalau saya bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan saya jawab. Dan kalau ada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberi tanggapan dalam apa yang saya sampaikan, ya saya juga monggo. Artinya kita sama-sama belajar dari hasil pemaparan saya tadi, supaya apa yang saya berikan ini benar-benar dapat diimplementasikan dimanapun kita bekerja. Itu maksud saya. Jadi saya minta partisipasinya, silakan ada yang perlu ditanyakan. Saya akan coba menjawab. Oke, silakan. Permisi Ibu, silakan sebutkan nama, asal sekolah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan ke depannya untuk kita bersama. Kita akan membahas ini setelah dari beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Heti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Timur. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya ada dari SD Gunung Kerasik, sekolah tetangga tapi beda kecamatan. Saya mendengar paparan dari awal mengenai budaya positif sampai materi terakhir. Banyak hal menarik yang saya tangkap dari pemaparan itu tentang bagaimana seorang pendidik yang hidup dan tinggal dalam paradigma baru. Ketika mendidik ke belakang, 360 derajat perbedaan dari masa saya atau mungkin teman-teman yang lain di era dulu ketika kita dididik sampai kita menjadi pendidik saat ini. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin tanggapi atau mungkin saya bertanya untuk kita dan mungkin untuk Ibu Heti nanti. Dari sekian banyak materi yang disampaikan itu, ada saya mencatat beberapa hal terutama mengenai posisi kontrol. Di situ ada beberapa posisi kontrol. Kemudian sampai lanjut terakhir yang menarik adalah segitiga restitusi. Sebagai pendidik, kalau tidak salah di situ tadi ada 5 kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah kira-kira menurut kita bersama yang ada di ruangan ini, boleh dan posisi kita itu kalau mendidik ke dalam paradigma baru, era globalisasi milenial, bolehkah kita berada pada posisi penghukum? Ataukah pilihan 5 posisi kontrol guru itu bisa bebas kita menempatkan diri kita? Karena pada dasarnya sekarang itu adalah anak-anak atau peserta didik kita itu tidak boleh dihukum, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu dasar yang pertama. Nah, kalau misalnya memang aturan itu tidak boleh,
baiklah kita menuju ke arah mana yang ideal. Itu yang pertama. Kemudian di segitiga restitusi ada di situ memvalidasi apa masalah ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ada kalimat-kalimat yang kalau kita kembali kepada karakter peserta didik, rasanya memang bukan hal yang mudah untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena karakter terdidik yang sudah sejak lahir dari rumah, dibawa ke sekolah dan sebagainya, memang sangat sulit untuk diterapkan di era sekarang ini. Nah, berbeda halnya ini yang saya tekankan adalah perbedaannya karakter. Karakter siswa yang berada di kota dan dengan yang di desa itu penerapannya mungkin agak sulit yang di desa. Kenapa? Karena dari sisi kehidupan karakter itu terbentuk mungkin karena adanya kerasnya kehidupan itu menurut saya. Tetapi dari awal sampai akhir materi itu sangat baik. Memang untuk bukan menyalahkan masa lalu, tetapi kita hidup dari masa lalu. Bagaimana seperti yang pembicara katakan bahwa merevisi, menambahkan atau mengurangi sesuatu yang sudah tidak relevan. Bukan antipati dengan masa lalu atau kurikulum masa lalu, karena kita hidup dari itu. Nah, yang saya ingin tanggapi bahwa materi itu sangat bagus dan semoga dengan pertolongan Tuhan, para pendidik dan kita semua yang ada hadir saat ini, walaupun sangat sulit, tidak semudah membayangkan membalik telapak tangan. Mudah-mudahan kita semua dan berusaha keras untuk bisa mewujudkan segitiga restitusi itu. Bagaimana menciptakan anak-anak murid kita bisa belajar dengan nyaman, bukan karena intimidasi, bukan karena reward atau hadiah tadi. Walaupun kenyataannya susah untuk menyulap mereka untuk menjadi hilang sama sekali. Dengan bahasa yang dikatakan tidak ada yang sempurna bagi manusia, kita semua pernah berbuat kesalahan. Tetapi menurut saya paling tidak kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu. Itu saja, dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Adam serta pernyataan-pernyataan yang begitu menguatkan harapan-harapan ke depan. Baiklah, saya akan mencoba untuk memberi tanggapan, bukan berarti mengiyakan, membenarkan, tapi ini memberi tanggapan karena dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada yang salah, semua benar. Tetapi bagaimana kita berupaya untuk tidak salah. Mungkin sebelum saya menjawab, ada teman yang ingin memberi tanggapan atau menjawab dari pertanyaan Ibu Adam tadi. Sebelum saya yang menjawabnya, silakan. Tidak ada? Oke, saya akan menjawab. Pertanyaan pertama, apakah tidak boleh melakukan penghukuman sekarang buat peserta didik? Itu pada intinya ya, Bu. Nah, posisi manakah yang paling tepat sebagai pendidik sekarang? Saya akan menjawab. Memang kita seperti yang disampaikan saya dari tadi, kita dilahirkan di era yang berbeda. Tidak bisa kita pungkiri bahwa nilai-nilai itu pasti ada melekat dalam diri kita, keras kita, disiplin kita. Tapi pada intinya tujuan dari penghukuman itu zaman kolonial ya, mendidik, merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik, itu mendidik. Beda dengan mengajar. Makanya kita dikatakan pendidik. Nah, apakah sekarang relevan hukum? Saya menjawab tidak relevan, karena kita sudah beda generasi. Sekarang anak-anak peserta didik kita adalah generasi milenial. Jadi era digital. Sedikit kata-kata kita kasar,
apalagi sampai kita kontak fisik, fatal. Jadi tidak diberi hukuman, tidak dibenarkan memberi hukuman. Itu. Nah, terus dari 5 posisi kontrol guru, posisi mana yang paling baik, yang relevan? Kita kembali lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Sesuai dengan kondisi, iya benar, sesuai dengan kondisi ada. Kita tidak bisa adopsi. Jadi sesuai serana keadaan latar belakang keluarga, latar belakang orang tua. Kita harus tahu kita menempatkan diri kita itu di mana. Apakah kita itu membuat sebagai pembuat masalah, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer? Yang paling baiknya itu adalah sebagai manajer. Bagaimana kita mencari solusi untuk membangkitkan semangat, menumbuhkan kepercayaan diri kita apabila peserta didik kita itu melakukan kesalahan. Bukan kita mengutuk, enak semua kita memantau, semua enak kita melihat dia bersalah. Hilanglah kepercayaan dirinya apabila kita memposisi diri kita sebagai penghukum. Ya seperti tadi, kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Harus ngomong kita harus ke masa depan. Era digital pasti, walaupun beda generasi. Gitu. Jadi saya kembalikan Ibu Adam, yang paling baiknya apakah penghukuman? Tidak dibenarkan melakukan penghukuman. Penghukuman ada 2, secara fisik dan psikis. Perkataan kita ada terkadang membuat orang bisa dendam, bisa jatuh mentalnya, tidak membuat dia termotivasi. Beda. Terus kontrol yang bagus, posisi kontrol guru itu adalah manajer. Kita tahu sendiri bagaimana manajer. Kita bayangkan dalam perusahaan, supaya perusahaan itu maju. Kalau manajernya bagus, ya jelas perusahaan itu akan maju. Itu kita bayangkan. Kiblat kita di situ loh pemikiran kita. Begitu juga kita sebagai pendidik. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer yang baik, otomatis peserta didik kita itu juga berbuah manis, berbuah baik. Itu menurut saya. Oke. Sekarang saya menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tentang restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tujuannya adalah untuk tidak menghakimi, untuk mengembalikan kepercayaan diri siswa. Makanya tahap-tahap restitusi itu tidak semua dalam restitusi segitiga itu harus diterapkan sesuai, ini tidak. Harus dilihat sesuai dengan akar permasalahannya. Kita bukan mencari salah, kamu salah, enggak gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya. Semestinya, sebaiknya kita sebagai tenaga pendidik itu restitusi ini yang harus kita terapkan. Karena peserta didik kita sekarang mentalnya bukan seperti kita dulu. Sedikit aja perlakuan kita salah, sedikit aja kata-kata kita salah, larinya ke arah negatif. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa menerapkan segitiga restitusi? Tidak harus berurutan. Kita membiasakan diri kita. Jangan langsung kita menghakimi. Itu tujuan dari restitusi. Seperti yang sudah saya buat skenario yang lalu itu seperti itu. Bagaimana saya kamu sudah baik, sudah tepat waktu, menyemangatkan, menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Dia tidak merasa bersalah. Karena manusia itu seperti yang sudah disampaikan, manusiawi berbuat salah. Gitu. Jadi itu tanggapan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin lagi menambahkan, silakan. Ibu Sri Meliti dari SDN 3 atau yang lain, silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya menanggapi
terkait apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita Ibu Hetty tentang budaya positif. Jadi dari awal sampai akhir pemaparan yang sudah disampaikan, saya hanya bisa mengatakan saya harus merefleksikan diri saya, ya, terkait dengan di sini tadi posisi kontrol guru. Jadi tidak bisa dipungkiri saya pribadi, saya sering melakukan atau posisi kontrol saya sebagai guru itu adalah sebagai penghukum dan pemantau. Jadi saya belum bisa menempatkan diri sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Seperti yang dikatakan Ibu Hetty tadi, seperti perusahaan itu akan sukses ketika manajerialnya atau manajernya baik. Demikian juga di sekolah atau di kelas kita intinya. Jadi saya berterima kasih sekali saya bisa diundang, diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Hetty, karena ini juga akan saya bagikan ke sekolah kami. Kenapa? Karena ini adalah praktik baik. Jadi saya tidak menanggapi apa yang sudah menjadi pertanyaan dari rekan kita Ibu Ada. Saya hanya menanggapi apa yang sudah saya terima. Jadi saya sangat bersyukur sekali di mana dari materi-materi ini saya bisa merefleksikan diri ke depannya bagaimana saya menempatkan posisi kontrol saya sebagai guru di tempat saya bertugas. Terima kasih. Terima kasih atas respon, tanggapan positif yang diberikan oleh Ibu Sri Mahetty kepada saya. Semoga kita sama-sama bisa merefleksikan diri, menempatkan kita menjadi tenaga pendidik yang benar-benar mendidik peserta didik kita untuk bisa menerima apapun perubahan yang terjadi, perubahan ke depan. Kita selalu membekali mereka dengan berlaku positif. Budaya positif selalu diterapkan di sekolah, hal-hal kecil apapun. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Apa yang perlu ditanggapi dalam mana? Oke, kalau tidak ada, oke. Baiklah. Sekali lagi saya mengucapkan kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, saya anggap itu kita sudah sama-sama memahami dan bisa merefleksikan diri kita ke depannya, kita memposisikan diri kita di mana. Yang tujuannya adalah untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya. Kita terapkan di tempat kita bekerja. Saya pada hari ini mengucapkan sekali banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kepala sekolah, rekan sejawat saya begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita praktikkan dimanapun kita bekerja. Saya secara pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian saya atau kesalahan-kesalahan kata-kata saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dan kelemahan saya, tapi saya selalu yakin dan percaya atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan kolaborasi kita bersama, segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke pembawa acara. Kita telah sama-sama masuk tadi dalam diskusi dan tanya jawab. Luar biasa, kita semua percaya bahwa kita adalah guru-guru yang hebat dan luar biasa. Saya percaya materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hetty SPD dapat kita lakukan dan kita terapkan bagi sekolah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita mengakhiri
acara kita. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing sebelum kita menutup acara ini, sebab kita percaya semua karena pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Amin. Sebelum masuk dalam penutup, kami undang Bapak Ibu Guru yang luar biasa untuk kita sama-sama foto bersama sebagai kenang-kenangan atas kegiatan kita hari ini. Kami undang semuanya untuk maju ke depan, kita berfoto bersama. Kita masuk dalam penutup. Bapak Ibu, banyak yang dapat kita ambil atau kita pelajari dari kegiatan hari ini agar kita memiliki disiplin positif yang kita bisa terapkan sebagai seorang pendidik. Ada nilai-nilai kebajikan dengan profil Pancasila dan 5 kebutuhan dasar sebagai manusia yang kita dapat lihat bertahan hidup, kasih sayang, dan dapat diterima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan yang dapat kita terapkan baik bagi kita sebagai pendidik dan juga sebagai implementasi kita untuk anak-anak di sekolah kita masing-masing. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan sangat luar biasa dan apresiasi buat Ibu Heti, SPD, atas kegiatan hari ini yang telah disampaikan oleh beliau yang luar biasa. Biarlah kita sebagai seorang pendidik dapat membawa apa yang kita terima dari kegiatan ini di sekolah kita masing-masing. Akhir kata kami ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Guru yang hebat dan luar biasa. Semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, dan mari kita bawa anak bangsa kita menjadi anak bangsa yang cerdas, berprofil Pancasila, dan berakhlak mulia. Akhir kata, inilah kegiatan kita. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.